Oke, faktorisasi selisih 2 kuadrat. Sebelum kita membahas tentang apa itu faktorisasi selisih 2 kuadrat, kita akan melihat bentuk perkalian ini. Ya, perkalian X plus Y dikalikan dengan X min Y. Oke. Apa yang terjadi kalau kita melakukan perkalian X plus Y dikalikan dengan X min Y? Pertama kita lakukan biasanya kalau perkalian aljabar kan X dikalikan dengan X gitu ya. X dikalikan dengan X hasilnya sama dengan X kuadrat. Kemudian ya kita kalikan lagi X dengan min Y. Ya, itu hasilnya sama dengan min XY. Ini udah saya coret ya. Saya hapus dulu. Oke, hasilnya sama dengan min XY. Kemudian kalau kita kalikan lagi, kalau yang X itu udah selesai, sekarang kita kalikan yang Y. Y dikalikan dengan X, itu hasilnya sama dengan YX, atau kita bisa tulis juga dengan XY. Tapi positif di sini, yang tadi negatif. Kemudian yang terakhir, itu Y dikalikan dengan min Y. Y dikalikan dengan negatif Y. Y dikali Y-nya itu sama dengan Y kuadrat, tanda negatifnya ada di depannya. Oke. Setelah itu kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. X kuadrat min XY ditambah XY dikurang Y kuadrat. Kita lihat bentuk yang ada di tengah. Itu min XY ditambah XY. Ini bentuknya sama. Koefisiennya yang satu negatif, yang satu positif. Variabelnya sama-sama XY. Sehingga ini bisa saling mengeliminasi. Ya. Tahu? Ya sama aja XY dikurangi XY. XY dikurangi XY itu sama dengan 0 atau habis. Ya, sehingga kita hanya menyisakan X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Bentuk ini yang kemudian kita sebut sebagai selisih 2 kuadrat. Oke, jadi itu yang dinamakan selisih 2 kuadrat. X kuadrat dikurangi Y kuadrat ini ya. Ada 2 variabel kuadratin, kemudian dikurangi X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah, kita akan mengubah bentuk ini, ya, kita akan balikin lagi. Kita akan kembalikan lagi bentuk X kuadrat dikurangi Y kuadrat, itu menjadi perkalian X plus Y dikalikan dengan X min Y. Nah, karena tadi X plus Y dikalikan X min Y itu hasilnya sama dengan X kuadrat min Y kuadrat, berarti kita bisa katakan X kuadrat min Y kuadrat itu sama dengan X plus Y dikalikan dengan X min Y. Nah, oke, sampai sini dulu jelas nggak? Jadi nanti kalau kita ketemu bentuk yang kayak begini nih, ya udah berarti ini kan sama dengan ini. Dari mana? Ya dari ini tadi barusan kita kan ngaliin ya. Di situ ya. Nah, jadi sederhananya seperti itu. Oke. Jadi ini yang perlu kita ingat bentuk ini. Jadi selisih 2 kuadrat, X kuadrat min Y kuadrat, itu bentuk perkaliannya itu adalah X plus Y dikalikan dengan X min Y. Nah, tapi yang namanya aljabar kan variasinya ada banyak ya. Nanti akan kita lihat setidaknya nanti ada 3 variasi bentuk selisih 2 kuadrat yang bisa kita lakukan faktorisasinya. Oke, yang pertama adalah bentuk yang persis seperti ini. X kuadrat min Y kuadrat. Oke, kita mulai dari contoh soal yang pertama, yaitu A kuadrat minus 49. Nah, di contoh soal ini, ya ini saya coba hapus dulu ini ya. Oke, jadi A kuadrat min 49. Ya, A kuadrat min 49. Nah, kita harus merubah, ini kan 49 ini berapa kuadrat sih? Ya, 49 ini berapa kuadrat sih? Iya, 7 kuadrat. Sorry, ini kok ke atas sendiri dia. Nah, 49 itu sama dengan 7 kuadrat. Berarti kita harus merubah 49 ini menjadi bentuk kuadrat, yaitu menjadi seperti ini. Ya, tadinya A kuadrat min 49, kita akan rubah menjadi A kuadrat minus 7 kuadrat. Kita lihat bentuknya ya. Bentuknya itu sama dengan X kuadrat min Y kuadrat ini. X kuadrat min Y kuadrat. Oh, kalau X kuadrat min Y kuadrat itu menjadi X plus Y dikalikan dengan X min Y. Berarti kalau A kuadrat dikurangi 7 kuadrat, ya, A kuadrat dikurangi 7 kuadrat,
itu tinggal kita tulis saja. Berarti A ditambah 7 dikalikan dengan A minus 7. Itu ya. Nah, sampai sini dulu jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi gini, berarti ada satu yang kita butuhkan, satu lagi, yaitu tentang bilangan yang dikuadratkan. Nah, mungkin nanti caranya adalah kalian bisa membuat ya list, misalkan 1 sampai 100 itu mungkin masih hafal lah di luar kepala. Tapi yang agak susah mungkin nanti ketika belasan ataupun puluhan nanti ya, kalau misalkan ada angka-angka yang besar, itu bisa silakan kalian buat nanti. Nah, ini ada beberapa contoh lagi yang persis ini di kelas sebelumnya ini udah saya coba minta kerjakan. Nanti di kelas ini nanti ada soal lagi, tapi berbeda mungkin dari ini. X kuadrat min 25. Oke, kita lihat ya. X kuadrat min 25. Gimana caranya? X kuadrat min 25 ini kita faktorkan, kita rubah ke dalam bentuk perkalian ya. 25 itu adalah bentuk kuadrat. Ya, bilangan yang bisa kita rubah ke dalam bentuk berapa kuadrat hasilnya 25. Jadi, berapa kuadrat hasilnya sama dengan 25? Oh, ternyata 5 kuadrat. Ya. Pak, hari ini ada tugas tidak? Hari ini? Hari ini ada nanti ya, nanti tunggu aja. X kuadrat dikurangi 5 kuadrat, bentuknya udah AX kuadrat min Y kuadrat, berarti kita langsung tulis saja X plus 5 dikalikan dengan X min 5. Pak, boleh nggak saya nulisnya X min 5, X plus 5? Boleh-boleh aja ya, jadi ini boleh ditukar nih. Ya, nggak selalu di tengah itu adalah plus, jadi ini bisa minus, bisa di sini plus. Ini sama aja. Oke? Sampai sini dulu jelas? Jelas, Pak. Jelas. Ini contoh-contoh yang lainnya ada di sini. Nanti kalian bisa akses notes ini di eLabs ya. Contoh yang lain, X kuadrat min 81. 81-nya dirubah menjadi 9 kuadrat. Jadi X kuadrat min 9 kuadrat. Jadi sama dengan X plus 9 dikalikan dengan X min 9. Nah, untuk 1, contoh lagi, Y kuadrat min 1. 1 itu adalah 1 kuadrat. Berarti Y kuadrat min 1 kuadrat. Berarti hasilnya adalah Y plus 1 dikalikan dengan Y min 1. Oke, ini kalau yang soal yang seperti ini kayaknya mudah ya. Ya, sebenarnya tinggal mengasah kemampuan kita di bentuk kuadratnya ini aja. Ini berapa kuadrat sih? Ya, tinggal itu aja. Nah, yang menjadi permasalahan adalah nanti di variasi soalnya. Kita lihat di contoh yang kedua, yaitu di contoh yang ini. 25X kuadrat dikurangi 36 kuadrat. Nah, ini di buku ada kesalahan ketik ya. Di buku kalian di halaman 141 di contoh yang B itu ada kesalahan ketik. Ini coba saya perbaiki di sini ya. Jadi di buku tertulis 25X kuadrat min 36 kuadrat. Oke, 25X kuadrat min 36 kuadrat. Kesalahannya ada di sini nih. Harusnya 25X kuadrat itu min 36 saja kan, Pak? Iya, seharusnya itu ya. Tapi karena ditulisnya seperti ini, saya coba menjawab yang sesuai dengan soal ya. Nanti kita akan bahas juga yang ini sih sebenarnya jawaban di buku seperti ini ya. Tapi kalau misalkan nanti ketemu bentuknya seperti ini, apa yang harus kita jawab ini saya coba jelasin. Jadi kalau misalkan soalnya seperti ini ya, kita nggak merubah soal ya. Kita nggak merubah soal. Soalnya seperti ini, 25X kuadrat min 36 kuadrat. Artinya ada pangkat 2 di sini ya. Malah dihapus. Ada pangkat 2 di sini ya. Kita coba nggak hilangin pangkat 2-nya. Nah, oke, ini adalah variasi yang kedua. Ya, variasinya ada di 25X kuadrat. Oke. Jadi, bentuk yang di atas tadi sebelumnya, ini yang bentuk yang pertama, yang mungkin cukup mudah karena kita tinggal mencocokkan aja dengan bentuk yang ada di sini, X kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini hanya berlaku kalau
koefisiennya itu 1 ya, 1A kuadrat, kemudian 1X kuadrat, 1X kuadrat, 1Y kuadrat. Kan biasanya di dalam bentuk aljabar 1 itu nggak ditulis. Sebenarnya ada 1 di sini. Oke. Nah, bagaimana kalau ada 25? Jadi, ya, kita akan menggunakan satu aturan lagi. Ya, kita butuh satu aturan lagi atau satu hukum lagi atau satu sifat lagi nanti yang akan kita gunakan untuk mengelompokkan 25X kuadrat ini menjadi bentuk kuadrat di dalam satu suku. Ya, jadi semuanya harus dalam satu suku. Oke, jadi ini akan kita kelompokkan 25 itu menjadi sama-sama pangkat 2. Kita lihat 25. 25 itu berapa pangkat 2? Nah, 25 itu ternyata adalah 5 pangkat 2. Oke, sekarang lihat bentuk yang ini. 5 kuadrat X kuadrat. Jadi satu aturan tambahannya itu adalah ini, yang tadi saya bilang ya. A pangkat N dikalikan dengan B pangkat N itu sama dengan dalam kurung AB, A dikali B maksudnya ya, pangkat N. Oke, saya ulangi. A pangkat N dikalikan dengan B pangkat N itu sama dengan dalam kurung AB pangkat N. B-nya ikut hilang ya? Oke deh. Nggak usah dihilangin lah titiknya. Jadi misalkan kita punya A pangkat 2 dikalikan dengan B pangkat 2, pangkatnya sama-sama 2. Oke, ini pangkat 2-nya kita tuliskannya sekali aja di sini ya. A sama B-nya dikalikan di dalam kurung. Ya, saya ulangi. Saya ulangi ya. Pangkat 2-nya itu kita tulis sekali aja. Ya, pangkat 2-nya kita tulis sekali aja. Oke. Kemudian A sama B-nya dituliskan di dalam kurung. Oke, sampai sini dulu jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Sehingga kalau tadi 5 kuadrat X kuadrat, ya 5 kuadrat X kuadrat, kita akan tuliskan ke dalam bentuk dalam kurung 5X, kemudian yang di dalam kurung itu dipangkatkan 2. Ya. Pangkat 2-nya sekali lagi ditulisnya sekali aja. 5X-nya dituliskan di dalam kurung. Gitu ya. Oke. Jadi 5 kuadrat X kuadrat di sini kita akan tuliskan sebagai dalam kurung 5X, kemudian dipangkatkan 2. Dikurangi 36 kuadrat. Nah, kita lihat bentuk yang ini. Ya, ini sudah menjadi bentuk selisih 2 kuadrat, di mana ini bentuknya adalah X kuadrat min Y kuadrat gitu ya. Ini sebagai kesatuan itu sebagai kuadrat, kemudian ini juga sebagai satu kesatuan bentuknya kuadrat. Tuh. Kemudian kita tinggal tuliskan apa yang ada di dalam kurung itu. Ya, 5X tambah 36, kemudian 5X dikali min 36. Oke, sampai sini dulu jelas? Ini kalau kita nggak ngubah soal. Ini kalau kita nggak, ya kalau kita nggak ngubah soal ya. Nah, ini kalau kita nggak ngubah soal. Sedangkan kalau di buku itu tiba-tiba jadi 6 kuadrat ya. Nah, bedanya di situ aja. Jadi kalau di buku itu sebenarnya seharusnya itu nggak ada 36, pangkat 2 di 36-nya itu nggak ada harusnya ya. Maksud yang ada di buku. Oke, jadi jawabannya seperti ini. Atau soal yang betul harusnya tertulisnya seperti ini. 36-nya dirubah dulu menjadi 6 kuadrat, kemudian sama ya, 25 berubah menjadi 5 kuadrat, 5 kuadrat X kuadrat menjadi 5X kuadrat, kemudian 5X kuadrat dikurangi 6 kuadrat, itu menjadi 5X plus 6,
dikali 5x min 6. Nah, ini jawaban yang ada di buku. Oke, itu ya. Itu variasi yang kedua. Ya, variasi yang kedua. Jadi setidaknya ada 3 variasi. Nanti ada variasi yang terakhir, yaitu di nomor 4 ini ya. Di contoh yang nomor 2. Di contoh yang nomor 2. Kalau di sini saya poin keempat ya. Nah, kita ke contoh yang ketiga, itu di halaman 141, contoh soal nomor 1 bagian yang C ya. Bagian yang C, kita lihat 9x pangkat 4 dikurangi 4y kuadrat. Oke. Kalau tadi cuma ada di 25 aja, sekarang di dua-duanya ya. Ada di dua-duanya. Itu ada variabel x pangkat 4 dan ada variabel y pangkat 2 di situ. Kemudian koefisiennya x pangkat 4 itu adalah 9. Dan koefisiennya y kuadrat itu adalah 4 atau minus 4 ya. Ini saya coba hapus dulu garis-garisnya biar kita bisa lihat prosesnya ya. Nah, ini ada satu sifat tambahan lagi yang bisa kita gunakan, di mana kalau ada bilangan berpangkat, ya ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatin lagi, contohnya a pangkat m, kemudian dipangkatin lagi dengan n, itu maka pangkatnya dikali. Jadi A pangkat M dikali N. Nah, ini di sini terjadi di X pangkat 4 ya. Di mana X pangkat 2, kemudian kita pangkatin lagi 2, itu akan menjadi X pangkat 4. Oke. Karena jangan bingung dulu di sini, Pak, ini kok X pangkat 4, sedangkan kita kan pakainya kuadrat. Pangkat 2 ya, kuadrat itu. Nah, oke. Ini kita pangkat 4-nya kita akan rubah ya. Pangkat 4-nya kita rubah menjadi X pangkat 2 dipangkatin 2. Fokus ke X pangkat 4-nya dulu. X pangkat 4-nya kita rubah menjadi X kuadrat dalam kurung pangkat 2. Sampai sini dulu jelas nggak? Jelas, Pak. Nah, 9-nya di sini kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Ya, 3 kuadrat. Jadi nanti kita punya 2 elemen ya, yang pertama adalah bilangan, yang satu lagi variabel, sama-sama pangkat 2. Oke. Kemudian yang di sebelah kiri, yang 4-nya ini kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Ya, 4-nya ini adalah 2 pangkat 2. Oke. Ini yang 4-nya nggak terlalu ribet. Masih gampang ya. Mungkin yang agak sedikit ribet yang di sini. Oke, kita lanjut. Nah, seperti tadi ya, ini sama-sama pangkat 2, 3 pangkat 2, kemudian dalam kurung X kuadrat pangkat 2, karena sama-sama pangkat 2, ya, sama-sama pangkat 2, ini saya coba rapikan dulu sebentar, 3 pangkat 2-nya. 3 pangkat 2, gini ya. Karena sama-sama pangkat 2 di sini, lihat, 3 pangkat 2, kemudian X kuadrat pangkat 2, ya, kita pakai aturan yang sebelumnya tadi, ya, sama-sama pangkatnya berarti kita satukan di dalam kurung. Ya, kita satukan di dalam kurung, berarti pangkatnya kita tulis sekali aja. Kemudian 3 dalam kurung ya. Yang ada di dalam kurungnya adalah 3 dan X kuadrat. Begitu juga dengan yang 2 sebelahnya ya, 2 pangkat 2, kemudian Y pangkat 2. Sama-sama pangkat 2, pangkatnya kita taruh di luar kurung, 2 dan Y-nya kita taruh di dalam kurung. Oke, sekarang kita punya selisih 2 kuadrat. Ya, selisih 2 kuadrat. 3x dalam kurung ya, dalam kurung 3x kuadrat, kemudian dipangkatin lagi dengan 2, dikurangi dengan dalam kurung 2y pangkat 2. Sehingga untuk menyelesaikan ini kita tinggal menuliskan 3x kuadrat ditambah 2y dalam kurung ya, dikalikan dengan dalam kurung 3x kuadrat dikurangi 2y. Oke, ini variasi soal ini sebenarnya masih sama dengan yang nomor 2 ini tadi ya. Intinya kita menggunakan pengelompokan koefisien ini ya, koefisiennya dengan variabelnya yang pangkatnya sama. Sampai sini dulu jelas untuk nomor 3. Sebelum kita beranjak ke contoh soal yang selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan.
Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ke ini variasi yang terakhir, yaitu variasi mungkin variasi soal aja sih ya, tapi intinya adalah mengeluarkan faktornya itu dengan selisih 2 kuadrat. Intinya ada selisih 2 kuadrat di situ. Contohnya masih di halaman 141. Nah, nanti latihannya kalian bisa mengerjakan di halaman 142-nya itu latihannya ya. Tapi nanti kita coba bahas ini dulu. Oke, di soal itu ada dalam kurung, enggak ada dalam kurung di sini. Nanti kurungnya. Oke. 5M kuadrat dikurangi 5N kuadrat. Ingat ya, kita waktu awal faktorisasi itu adalah mengeluarkan faktor yang sama. Jadi kalau kita melihat di sini, oh ada faktor yang sama nih. Faktor yang samanya 5. Ini kelihatan banget ya, karena sama-sama 5. Maka 5 ini akan kita keluarkan terlebih dahulu, sehingga setelah kita keluarkan 5-nya, ya menjadi 5 dikali dalam kurung M kuadrat dikurangi N kuadrat, kita akan mendapatkan M kuadrat minus N kuadrat. Ini adalah bentuk selisih 2 kuadrat. Bentuk selisih 2 kuadrat ini yang kemudian kita tulis sebagai M plus N dikalikan dengan M minus N. Pak, yang nomor 5 dan 6 agak susah, Pak. Yang nomor 5 dan 6 maksudnya? Itu rumusnya habis udah dikasih rumus persamaan kuadrat, dikasih lagi, Pak. Iya, betul. Ya. Nah, untuk coba kita latihan soal yang ini ya. Ini udah ada soalnya sih. Waktu itu ada yang jawab. Oke. Oh ya. Oke. Coba kita lihat variasi soalnya. Ini udah dijawab sama teman kalian. Kita lihat 5P kuadrat dikurangi 80. Oke, lihat 5P kuadrat dikurangi 80. Ini adalah variasi dari yang ini ya. Dari yang tadi 5M kuadrat min 5N kuadrat. 5P kuadrat dikurangi 80, kita lihat 80 itu punya faktor yang sama, yaitu 5. Ya. Jadi 5P kuadrat dikurangi 5 dikali 16. Nah, ini kita akan menemukan faktor yang sama 5. Kemudian 5-nya kita keluarkan. 5 dikali dalam kurung P kuadrat min 16. Nah, P kuadrat min 16-nya itu menjadi P kuadrat minus 4 kuadrat. Ini 5-nya stay aja di depan ya. Nah, kemudian dari bentuk ini, 5P kuadrat min 4 kuadrat, itu akan kita ubah menjadi 5 kali dalam kurung P plus 4 dikali dengan P minus 4. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada yang bingung, silakan. Langsung aja ditanya. Tidak ya? Tadi yang mana Samuel, yang nomor 5 yang susah? Yang ini, Pak, yang ini. M pangkat 4 min 16 N pangkat 4. Oh, iya. Betul. Ini belum saya tulis ya di sini ya. Nah, coba kita bahas. Biar kita paham ya. Jadi sebenarnya itu kayak yang tadi ya, kayak yang ini nih. Ya, mana sih? Nah, yang ini nih. Pangkat 4 itu kasusnya nanti seperti ini. Oke. Coba kita lihat. Atau kita bahas ya. Mana nih? Oh, saya nggak bisa ke bawah. Oh, bisa.
Berarti itu di contoh yang 2B ya, contoh yang 2B. Kasih nomor berapa nih? 4, nomor 5 ya. Kita kasih nomor 5. Nomor 5 belum saya tulis. Oke. Soalnya seperti ini. M pangkat 4 dikurangi 16 N pangkat 4 gitu ya. Oke, itu kok tiba-tiba jadi begitu tuh gimana tuh? Tiba-tiba jadi M kuadrat dikurang M kuadrat ditambah 4N kuadrat. Jadi ini ada step yang mungkin penjelasannya di skip sama buku ini ya. Ini kan harus kita rubah dulu menjadi M kuadrat dalam kurung kuadrat ya. Itu menjadi M pangkat 4 kan? M kuadrat dalam kurung kuadrat, yaitu M pangkat 4. Kemudian dikurangi 16 itu adalah 4 kuadrat. Nah, N kuadrat, N pangkat 4 itu adalah dalam kurung N kuadrat kuadrat. Nah, yang ini akan kita satukan. Ya, ini menjadi masih tetap M kuadrat kuadrat dikurangi ini menjadi dalam kurung 4N kuadrat kuadrat gitu ya. Nah, ini selisih 2 kuadrat. Jadi 2 kali nanti kita akan ketemu bentuk selisih lagi kan di step selanjutnya. Ini akan menjadi dalam kurung M kuadrat plus 4N kuadrat ya, dari yang ada di dalam kurung yang ada di dalam ini. M kuadrat dan 4N kuadrat. Kemudian dikali lagi dengan M kuadrat minus 4N kuadrat. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah selisih 2 kuadrat. Jadi ini masih bisa difaktorin lagi. Ya, itu maksudnya ya. M kuadrat ditambah 4N kuadrat. Ini nggak bisa diapa-apain lagi. Kita tulis aja dulu. Sekarang kita akan faktorin yang ini. Ya. Ini menjadi M kuadrat min ini jadi 2 kuadrat N kuadrat gitu ya. Copy aja. Enggak ke copy yang itu. Oke, biar sama tulisannya. Nah, ini menjadi dalam kurung, tipis. Dalam kurung 2N kuadrat gitu ya. Sehingga ini akan menjadi M kuadrat ditambah 4N kuadrat. Ini menjadi M plus 2N kalikan dengan M minus 2N. Itu penjelasannya ya. Jadi ya benar tadi kata Samuel, 2 kali ya. Jadi ada selisih 2 kuadrat. Kita kemudian setelah difaktorkan, di faktornya itu ada selisih 2 kuadrat lagi. Jadi 2 kali kerja. Oke, salah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Pak. Nah, silakan. Itu yang M kuadrat plus 4-nya itu kenapa nggak dijadiin 2 juga? Yang mana? Yang ini? Yang ini?
Itu plus nggak bisa dibikin faktor. Oh, yang plus nggak bisa. Iya betul. Kan judulnya selisih ya, judulnya selisih 2 kuadrat. Jadi hanya yang pengurangan aja yang kita ubah. Jadi ini kenapa nggak bisa? Ya udah kita tulis aja. Kalau nggak bisa diubah ditulis aja. Gitu. Oke, Pak. Oke ya betul ya. Betul. Sip. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Nah, ini di bagian yang terakhir di halaman 142 ya. Bagian terakhirnya ternyata kalau kita gunakan selisih 2 kuadrat itu bisa mungkin ya, nggak selalu, itu bisa mempermudah perhitungan. Contohnya gini, 73 kuadrat dikurangi 27 kuadrat. Ya. Ini kita bisa menggunakan selisih 2 kuadrat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya, daripada kita mengkuadratkan 73 dulu, kita kuadratin dulu si 73. 73 kali 73 sama dengan berapa? Kemudian 27 dikali 27 sama dengan berapa hasilnya? Habis itu dapat hasil 73 kuadrat, dapat hasil 27 kuadrat dikurangi hasilnya berapa. Jadi ada banyak kali perkalian ya, atau banyak sekali stepnya. Cuma kalau kita pakai selisih 2 kuadrat, ini kita tinggal apa? Kita tinggal nyemlahin 73 tambah 27 dikali dengan 73 dikurangi 27. Selesai. 100 dikali 46. Karena 73 ditambah 27 itu kan sama dengan 100. 100 dikali 46 sama dengan 4.600. Pak, itu soal yang mana, Pak? Itu di halaman 142, contoh nomor 3, bagian yang A. Halaman 142, contoh yang ketiga. Oke, Pak. Nah, kemudian ada satu lagi, contohnya gini, 998 kuadrat. Berapa sih 998 kuadrat? Ya, bisa aja kan kita 998 dikali 998. Cuma kan berapa kali ngaliin tuh kita? 8 kali 8, 9 kali 8, 9 kali 9, 8 kali 9, dan seterusnya. Nah, kalau kita pakai selisih 2 kuadrat, kita bisa membuat ini menjadi lebih simple. Ya. Contohnya gini, kan awalnya soalnya gini, 998 kuadrat itu berapa sih? Nah, kita bisa lihat, oh 998 itu dikit lagi kan 100 kan? 998 kan nanti bisa ditambah 2, bisa ditambah 2 sama dengan 1000, sorry, bukan 100, 1000. 998 dekat ke 1000. Oh, berarti kita buat selisih 2 kuadrat dengan 998 ini yaitu minus 2 kuadrat. Oke, sorry. Tebelin dulu. Minus 2 kuadrat. Kenapa minus 2 kuadrat? Karena nanti kita akan mau plus 2 ke 998 ya. Kita mau menemukan bentuk ini. Oke. Nah, tapi masalahnya adalah kalau kita tambahin minus 2 kuadrat di sini, ini menjadi tidak seimbang dengan sebelah kiri ya, 998 ini. Jadi kan di sebelah kiri cuma 998 kuadrat aja. Sedangkan di sebelah kanan ini kita tambahin minus 2 kuadrat. Kalau kita tambahin minus 2 kuadrat, berarti harus kita tambah lagi plus 2 kuadrat. Supaya apa? Karena kan minus 2 kuadrat tambah 2 kuadrat habis kan? Jadi seimbang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, oke. Kita coba close hapus. Kita akan coba kelompokkan ini menjadi satu kelompok sendiri. Sehingga kita akan menemukan bentuk selisih 2 kuadrat di sini. Yaitu 998 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Oke, 998 kuadrat dikurangi 2 kuadrat itu kan bentuk selisih 2 kuadrat. Kita bisa menggunakan 998 plus 2 dikalikan 998 dikurangi 2. Tambah ini tadi yang ada di sini, yaitu 2 kuadrat itu sama dengan 4. Setelah itu, 998 tambah 2 sama dengan 1000. 998 dikurangi 2 sama dengan 996. 1000 dikali 996, tinggal tambahin nolnya 3. Tambahin nolnya 3, kemudian tambahin 4. Sorry, tambahin 4 tadi yang sebelah kanan. Jadi 996.000 ditambah 4 sama dengan 996.004. Ya, ketimbang kita mengalihkan 998 dikalikan 998, 8 kali 8 16, 9 kali 16 tulisnya 6, simpan 1, 9 kali 8 8 kali 8 sama dengan 64, sorry.
64, simpan 6, 9 kali 8, 72, 72 tambah 6, dan seterusnya. Itu lama sekali ya. Jadi ada berapa kali perkalian di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali ngitung. Belum nanti hasilnya dijumlah lagi. Nah, terlalu panjang. Jadi ini bisa memudahkan atau membuat perhitungan menjadi lebih simpel aja ya. Selisih 2 kuadrat. Oke. Saya rasa cukup ya, itu aja untuk materi hari ini. Selisih 2 kuadrat, silakan untuk latihannya. Nah, latihannya ini saya tidak mewajibkan kalian, cuma kalau kalian mau latihan itu soalnya ada banyak banget di situ, halaman 142 ya, 142. Nanti saya buatkan Google Classroom untuk mengumpulkan bagi yang ingin mengumpulkan. Minggu depan nanti akan kita bahas sedikit aja mungkin soal-soal yang ekstrim-ekstrim ya. Lihat di situ ada banyak sekali soal-soal yang ekstrim, khususnya di nomor-nomor terakhir. Umur 31 terakhir itu soalnya mungkin agak sedikit bingung nanti. Nanti akan kita bahas. Tapi bagi kalian mau coba terlebih dahulu, silakan dicoba halaman 142. Ya. Untuk tugasnya dikerjakan di halaman 142. Nomornya berapa aja Pak? Semuanya Pak? Ya kalau bisa sih semuanya ya. Tapi saya nggak mewajibkan kalian ini dikerjakan. Mau bagi yang mau tambahan nilai ya silakan dikerjakan nomor-nomor. Nanti seperti biasa ya kita akan saya akan coba melempar ke kalian membahas nomor berapa, dan nomor berapa. Tapi itu di minggu depan atau nanti di Rebo libur ya. Kita ada pertemuan lagi hari apa sih? Kita ada jadwal lagi hari apa? Bapak, Besok libur ya. Oh, Rebo libur. remedial Minggu depan. ulangan aljabar kapan Pak? Oke. Oke, sebentar saya stop recording dulu ya. Mungkin itu sekian dari saya. Silakan nanti dikerjakan tugasnya. Minggu depan nanti kita ketemu lagi.